Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam renungan harian online kita di bawah seri tema Buah Roh dan Natal. Pada tema hari ini, kasih adalah bagian rasa pertama dari buah roh yang akan kita renungkan bersama-sama. Dasar perenungan kita terambil dari Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23 dan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Namun kita hanya akan berfokus pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebagai bagian yang pertama, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi. Buah Roh Kudus yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22-23 adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita sendiri sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Buah ini bukanlah hasil dari usaha dan inisiatif kita terlebih dahulu, melainkan hasil dari kuasa Roh Allah yang tidak saja menyadarkan kita secara pribadi akan tabiat dosa kita, maupun kemampuan dan kecenderungan hati kita untuk berdosa pada masa lampau maupun pada masa kini, khususnya dosa-dosa yang tidak disengaja, melainkan juga kemauan untuk tunduk dan patuh pada kehendak Allah yang memimpin kita pada perubahan pola pikir, sikap hati, tutur kata, dan perilaku kita setiap saat dalam hidup kita. Penggunaan kata buah sendiri bukan saja menunjukkan hasil dari proses yang panjang serupa yang terjadi pada pohon buah-buahan, melainkan juga menunjukkan bahwa buah itu sesungguhnya satu jenis buah yang sama namun dengan ragam rasa atau kaya akan rasa. Inilah yang Tuhan kehendaki agar kita sebagai orang percaya hasilkan dari dalam diri kita. Ketika kita dengan rendah hati mau tunduk dan patuh kepada kehendak atau pimpinan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Rasa pertama dari buah Roh Kudus di dalam kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Kasih ini pun menggunakan kata agape dalam teks Yunani, teks asli kitab Perjanjian Baru. Kasih yang dilakukan tanpa motivasi untuk memperoleh apapun dari objek yang dikasihi. Sering kata agape atau kasih ini diidentikan dengan kasih Allah sendiri. Mengapa kasih adalah rasa pertama, bukan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan sebagainya? Ingatkah kita akan firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13? Paulus menulis bahwa di antara semua keahlian yang ada dan dapat dimiliki dan dilakukan oleh siapapun di antara manusia, baik secara umum maupun orang Kristen khususnya, tanpa kasih semua itu tidak berarti. Bahkan dalam tindakan pengorbanan tubuh fisik dengan jalan membakar tubuh kita, jika dilakukan tanpa dasar kasih kepada orang lain sebagai objek kasih yang menggerakkan orang itu untuk membakar tubuhnya, menjadikan tindakan itu sia-sia. Tidak lebih dari suatu tindakan bunuh diri konyol atau suatu tindakan yang egois, percuma, ya, tidak bernilai mulia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Kristus ini pun membandingkan pengharapan, iman, dan kasih dalam hubungannya dengan kekekalan yang akan dimasuki oleh kita semua yang dianugerahi Allah, iman kepada Kristus. Dalam bagian dan perikop yang sama, bahkan mencatat bahwa kasihlah yang masih akan tetap ada dan bertahan di dalam kekekalan, bukan pengharapan dan iman. Mengapa? Sebab pengharapan dan iman adalah laksana kereta kuda yang menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Trinitas di sorga kelak. Ketika kita berada di dalam kediaman Allah yang kudus itu, kita tidak lagi memerlukan pengharapan dan iman. Kita sudah bersama-sama dengan Allah Trinitas sepenuhnya. Sedangkan kasih tidak saja menghantar kita berjumpa Bapa Surgawi kita, melainkan juga harus tetap ada di dalam kita. Sebab Allah kita adalah kasih itu sendiri. Dan tanpa kasih, kita tidak dapat menghormati, memuji, melayani Allah Trinitas di sorga, sebagaimana yang ditetapkan Allah sendiri.
Kasih juga merupakan rasa buah Roh Kudus yang menjadi dasar dari dapat dihasilkan dan dirasakannya rasa-rasa lain dari buah Roh Kudus yang sama yang dihasilkan Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita. Kasih juga menjadi dasar Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, ke tengah ciptaan dan milik kepunyaannya agar diselamatkannya. Kasih di dalam Kristus juga yang menggerakkan Kristus untuk rela datang dan mati tersalib, bukan semata sebagai wujud ketaatan dirinya kepada kehendak Allah Bapa surgawi. Kasih adalah hal yang diperintahkan Allah bahkan sejak perjanjian lama. Tertulis bahwa hukum yang pertama dan terutama juga kembali ditegaskan oleh Kristus dalam perjanjian baru untuk kita hidupi dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Adalah dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, dan tubuh kita, serta mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jika dalam Yohanes 3 ayat 16, Kristus menyatakan betapa besar kasih Allah melalui Kristus yang diutus Allah Bapa untuk menderita, tersalib, hingga mati bagi orang yang percaya kepadanya, maka pada 1 Yohanes 3 ayat 16 Allah memerintahkan kita juga agar sedia mengorbankan diri kita jika diperlukan untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama manusia. Tentu bukan dengan tujuan yang sama sebagaimana Kristus telah kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia, melainkan agar kasih Allah dapat dinyatakan secara nyata dalam tindakan terhadap sesama yang memerlukannya. Mungkin ada yang berpikir, jika demikian halnya, bahwa buah roh adalah hasil dari pekerjaan atau karya roh Allah dalam diri manusia. Berarti jika saya masih belum dapat mengasihi diri sendiri, anggota keluarga, sesama umat Tuhan, atau sesama manusia, berarti Allah tidak dapat menuntut pertanggungjawaban secara pribadi dari diri saya. Pikiran ini keliru. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya dari perenungan kita ini, benar bahwa ini adalah hasil karya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita, melalui firman Allah yang kita baca, dengar, gali, dan renungkan berulang kali. Namun semua itu tidak serta-merta menjadikan kita otomatis menghasilkan buah roh itu dengan berbagai cita rasanya yang kaya dalam diri kita. Diperlukan kerelaan, kesediaan diri kita secara pribadi sebagai umat pilihan Allah untuk taat dalam mengaplikasikan semua itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dengan tetap bergantung pada pertolongan Allah Roh Kudus untuk terus mengoreksi, mengajar, memberi pengertian, bukan saja pengetahuan, juga kesanggupan untuk menghidupi kasih serta rasa lainnya terus-menerus sebagai wujud nyata dari buah rohnya tersebut. Ini pun berkaitan dengan pembaharuan karakter atau pengudusan kita, bukan secara status yang sudah dikerjakan oleh Kristus dengan mencurahkan darahnya, melainkan karakter, sifat, atau temperamen kita yang masih perlu terus dibaharui. Hingga akhirnya Tuhan Allah Trinitas itu dimuliakan oleh kita melalui kasih-Nya yang tercermin, terpantul dengan nyata kepada orang lain di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Sebab itu, saudara sekalian, marilah kita mohon roh Allah yang kudus itu menolong kita menghasilkan buah roh dengan rasa pertama yaitu kasih, serta rasa lainnya melalui hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin.